Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pembahasan mengenai sistem pneumatik. Yang akan kita bahas hari ini adalah lanjutan dari mata kuliah minggu lalu. Kita hari ini akan membahas mengenai studi kasus menggunakan sistem pneumatik yang sering dibutuhkan di industri. Sebelumnya untuk minggu lalu coba saya ingatkan ya. Minggu lalu kita membahas beberapa materi part-part sistem pneumatik. Coba saya ingatkan lagi, mungkin ada yang tahu fungsi daripada FRL, filter, regulator, sama lubrikator. Mungkin ada yang jawab? Sebentar. Coba jelaskan fungsi dari FRL. Ya. Fungsi dari FRL itu untuk artinya sendiri, F itu adalah untuk filter, dia berfungsi sebagai penyaring udara. Kemudian ada regulator, dia berfungsi mengatur tekanan untuk udaranya. Kemudian ada lubrikator untuk pelumas. Ketiga item tadi, filter, regulator, dan lubrikator, itu fungsinya untuk membersihkan udara. Baik, terima kasih. Jadi memang betul FRL salah satu part yang penting di sistem pneumatik hidrolik. Ini memastikan, menjamin bahwa udara yang masuk ke sistem pneumatik itu betul-betul bersih, tekanannya sesuai dengan kebutuhan, sama ada keperluan lubrikasi nanti di silindernya. Jadi silinder maju mundur itu ada sealnya, itu perlu lubrikasi. Nah, di FRL lah itu dikasih lubrikasinya. Baik, kalau begitu kita langsung masuk ke materi hari ini. Materi hari ini adalah studi kasus mengenai pick and place ya. Ini fungsinya adalah untuk mengambil dan menempatkan barang. Ya, mengambil dan menempatkan barang. Kita lihat di gambar ini, ya, di gambar ini. Barang yang akan diambil itu ada di konveyor yang berjalan ya. Kemudian kita akan masukkan ke boxnya ya. Nah, diambil dengan pneumatic system menggunakan gripper ini pengambil. Kemudian ada silinder naik turun dan ada silinder horizontal untuk menempatkan. Nah, tujuan pembelajaran ini pertama mengaplikasikan sistem pneumatik part-part yang kita udah pelajari kemarin. Kemudian juga kita akan mengidentifikasi kebutuhan part yang dibutuhkan oleh sistem ini untuk menjawab kebutuhan di industri. Ya. Kita coba lanjutkan ke slide berikutnya. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu merancang ya, sistem pneumatik sederhana yang betul-betul dibutuhkan di industri. Indikatornya menjelaskan fungsi setiap komponen, kemudian nanti bisa menentukan aktuator yang sesuai, kemudian menentukan urutan kerja, dan yang terakhir, karena kita menggunakan pneumatic system, nanti kita praktek bagaimana menggunakan software untuk simulasi. Kita lanjutkan. Jadi permasalahan di industri banyak proses-proses yang sederhana, tapi memerlukan orang untuk melakukannya.
Nah, karena masih berhubungan dengan orang, maka ada permasalahan-permasalahan yang klasik sebenarnya mengenai produktivitas dan mengenai kualitas. Dan tentu lagi yang ketiga, safety. Bagaimana mengambil barang dari konveyor yang berjalan, bisa diambil secara konsisten produktivitasnya, ya. Tapi juga kualitasnya harus bagus, ya. Jadi kualitas juga harus diperhatikan, dan yang terakhir itu safety, ya, safety-nya. Makanya kita coba mengganti fungsi orang ini dengan mekanisme sederhana pneumatic system. Nah, persyaratannya proses cepat, presisi tinggi, tidak menggunakan tenaga manusia, aman dan mudah diprogram. Nah, ini yang kita mau bangun sistemnya. Kalau kita lihat di sini ada 3 silinder, ya. Silinder A horizontal, B vertikal, yang ketiga C-nya gripper. Jadi ngambil dari konveyor masuk ke bracket atau ini, ya. Okay. Nah, komponen yang konsep mesin pick and place ada 8 urutan kerja menggunakan 3 silinder, ya. Jadi yang pertama silinder horizontal, ini kita sebut silinder A. Kemudian silinder vertikal kita sebut silinder B, dan yang terakhir grippernya kita sebut silinder C. Nah, yang pertama A-nya maju, kemudian B-nya maju, kemudian C-nya maju plus gitu, ya. Kemudian B-nya mundur, A-nya mundur, B-nya maju, C-nya, terakhir B-nya mundur. Jadi dari posisi pertama maju, ngambil, naruh gitu, ya. Jadi begini, ya. Maju, turun, ngambil, naik, mundur, turun, naruh, balik lagi ke posisi awal. Jadi ada 3 silinder, tapi ada 8 sequence kerja. Komponennya nanti yang kita butuhkan, pertama tentunya kompresor sebagai sumber udara, ya. Kemudian FRL, ada katupnya, silinder. Nah, katupnya, valve-nya kita pakai yang 5/2 dengan perintahnya pakai solenoid. Jadi double solenoid. Jadi nanti kita akan bangun sistem elektro pneumatik, ya. Kemudian silinder horizontal, vertikal, sama gripper. Gripper itu yang cekam, tapi dia tetap pakai pneumatik sistem, ya. Kemudian ada flow control, ada FRL nanti, ya. Jadi ini komponen yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem tadi. Sekuennya tadi yang udah kita bahas sedikit, ya. Jadi sekuennya pertama silinder A maju, ya, silinder A maju atau A plus. Kemudian silinder B turun. Kemudian grippernya menjepit. Jadi A plus, B plus, C plus. Setelah menjepit, silinder B naik, ya, naik. Kemudian silinder A-nya mundur, ya, mundur, ngambil gitu, ya, mundur. Kemudian silinder B-nya naruh barang. Setelah itu kembali lagi ke atas. Jadi ada 8 sequence pekerjaan dilakukan oleh 3 silinder. Nah, kita coba rancang sistem pneumatiknya. Jadi nanti kita akan bangun pertama pneumatik system. Habis itu
kontrolnya. Kontrolnya nanti pakai rangkaian elektronik. Ya. Nah, rangkaian pneumatiknya, yang pertama ini silinder A. Silinder A digerakkan oleh katup dikontrol ya, oleh katup 5/2 double solenoid. Nah, solenoid yang silinder A itu solenoid 1 dan solenoid 2. Kemudian silinder B ini menggunakan sama 5/2 solenoid 3 dan solenoid 4 ya. Nah, yang C solenoid 5 dan solenoid 6. Nah, kemudian masing-masing silinder kita pasang limit switch ya. Limit switch di A itu A0 di belakang, A1 di depan. Kemudian B0 di belakang, B1 di depan, yang C, C0, C1. Jadi nanti karena kita maunya sekuensial, misalkan yang A ini, yang B ini tidak akan maju kalau belum menyentuh A1 ya. Dan seterusnya. Jadi sekuensial. Ya, sekuens itu tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap gitu ya. Tadi kan di sini nih, yang B ini kan ada 2 kali kerja ya. Nah, karena sekuensial, maka yang kerja ini pasti setelah ini. B-nya yang plus di nomor 2 itu pasti setelah A plus ini. Tapi yang B di sini bekerja setelah A minus. Gitu ya. Nah, beda ini ya. Ada ini perintahnya setelah A plus, ini setelah A. Nah, makanya kita bikin sekuensial. Nah, kemudian kita bikin rangkaian pneumatiknya. Ini ada kompresor, kemudian masuk ke FRL, dan kemudian masuk ke silinder. Ya, silinder ini. Nah, ini yang dimaksud dengan rangkaian pneumatik sistem. Nah, setelah ini kita akan bikin rangkaian kontrolnya. Ya, rangkaian kontrol. Nah, kita lihat ya. Lihat di sini. Ini ada silinder A, silinder B, sama silinder C, gitu ya. Silinder A, silinder B dan C. Nah, ini sequence, ya, sequence bagaimana menggerakkan silinder A, B, C sesuai dengan tahapan-tahapan tadi, gitu ya. Nah, mungkin sekarang kita coba, ya, mahasiswa bikin programnya. Mungkin sambil dicoba ya, bikin program menggunakan software Fluid Sim. Coba ada yang udah menyusun? Tidak, Pak. Nah, coba softwarenya apa, komputernya kita bawa sini, Pak Sarul, Mas Sarul. Nah, coba kita lihat. Yang penting ya, yang jadi poin di sini adalah sequence-nya. Jangan sampai silindernya maju atau mundur sebelum waktunya, ya. Coba bisa di full kan enggak? Nah, udah. Enggak, atau tadi dulu di full.
Nah, biar kelihatan naik. Ya. Ini bisa di minimize. Nah, ini maksimal. Nah, oke. Oke, sebelum disimulasikan mungkin bisa dijelaskan bagian-bagian, lihat sana, bagian-bagian yang disusun partnya apa aja. Baik, ini ada pertama ada silinder, kita pakai silindernya 3 buah. Silindernya apa? Silinder double apa single? Kita pakai double. Oke. Terus ada masuk ke dan ini rangkaiannya di sini kita pakai rangkaian yang tadi yang Pak Hilman tadi jelaskan. Sebelum rangkaian silinder ada pasang apa itu namanya? Nah, itu apa namanya? Ini namanya. Ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya dia buat mengatur udaranya, Pak. Mengatur Udaranya. Oke. Atur. Terus yang ini ada solenoid ya, ada solenoidnya. ada berapa total? Ada 3, dia pakai 3/5 ya. 5 per 2. 5/2. Solenoidnya berarti satu silinder ada 2 ya. Ada 2. Berarti totalnya ada 6 silinder. Oke. Lanjut. Bisa disimulasikan? Bisa disimulasikan. Coba. Nah, beginilah contoh simulasinya. Oke, coba jelaskan sekuen. Yang pertama apa yang maju? Yang pertama silinder pertama dulu yang maju. Lalu Coba lagi. A1 maju, A maju. Lalu cepat ya. Bisa ini apa namanya? Dikurangin ke speednya dikurangin biar bisa diterangkan. Biar yang lain tahu ya. Oke, ya 30 ya. Oke. 30. Ya. Jadi nanti tadi dilihat yang silinder B ya, yang silinder B itu kerjanya 2 kali ya. Satu kerjanya ngambil, satu kerjanya menyimpan ya. Jadi yang silinder A itu maju dan mundur ya, maju dan mundur. Jadi di posisi awal maju, kemudian ngambil sama silinder B, balik ke posisi awal, menyimpan. Nah, yang B ini 2 kali kerjanya. Nah, jangan sampai salah urutannya gitu ya, jangan sampai salah urutannya. Jadi tadi udah benar, jadi A dulu maju, B-nya turun, kemudian nyekam gitu, kemudian naik, mundur ke belakang, turun lagi, menyimpan, naik ke atas, selesai. Jadi ada berapa? 8 sequence dengan 3 silinder. Oke, terima kasih Mas Syahrul. Baik, Pak.
Baik ya, jadi tadi itu simulasi yang sudah dilakukan. Ini program sederhana yang sangat berguna di industri. Bisa dikembangkan, misalkan ngambilnya sekali 2, atau kalau mau injection kan banyak tuh KPT-nya. Nah, bisa dikembangkan jadi ngambilnya lot gitu ya, 3 atau 6. Oke, kira-kira ada pertanyaan lain dari yang kita diskusikan? Bebas nanyanya, bebas. Apa? Ya, silakan. Saya mau bertanya, Pak. Ini kan dia ada pneumatik ya, Pak. Kan ada juga sistem hidrolik. Nah, itu perbedaan hidrolik dan pneumatik tuh dari kerjanya atau dari ininya, Pak? Ya. Itu doang sih, Pak, cukup. Oh ya, oke. Yang kita pakai sekarang adalah sistem pneumatik, ya kan? Sistem pneumatik pakainya medianya itu fluida gas. Ya. Kalau sistem hidrolik yang dipakai fluidanya fluida cair. Nah, dari karakteristik gas sama cair ini, maka turunannya itu jadi sifat-sifat perbedaannya. Ya, misalkan kalau fluida gas itu bisa dimanfaatkan. Ya. Kalau fluida cair tidak bisa dimanfaatkan. Nah, karena tidak bisa dimanfaatkan, maka cocok untuk beban-beban yang berat. Contohnya apa? Dongkrak. Ya. Buat ngangkat mobil tuh. Nah, itu hidrolik. Cuman kelemahannya dia lambat. Nggak bisa cepat. Ya. Tapi kalau angin cepat. Cuman dia karena bisa dimanfaatkan, nggak bisa untuk beban berat. Kan ngisi dulu, mampat baru dia dorong. Kalau air nggak mampat dulu, langsung dorong. Nah, kelebihannya cepat, gitu ya. Nah, untuk yang ini, apalagi yang sudah bekerja di industri ya, kan ini konveyor berjalan dengan cepat, ya. Nah, dia pick and place-nya harus ngikutin cepat. Nah, untuk yang kasus ini maka cocoknya adalah sistem pneumatik. Tapi kalau misalkan untuk ngangkat mobil, untuk dongkrak, untuk apa lagi tuh? Injection mold. Nah, itu yang cocok adalah sistem hidrolik. Gitu ya. Gimana Pak Fakih ya, Pak Fakih. Cukup, Pak, cukup. Cukup ya. Ya. Oke. Jadi kesimpulan pertemuan hari ini, kita sudah menyusun suatu sistem pneumatik pick and place yang tadi kita udah bahas, yang sangat bermanfaat ya untuk di industri, karena bisa menggantikan orang ya, bisa menggantikan orang, lebih cepat, lebih akurat. Jadi productivity, quality, safety ya itu bisa meningkat. Dan dengan sistem yang sederhana ini, Anda nanti semua ya bisa kembangkan untuk sistem-sistem yang lebih advance. Oke, cukup untuk pertemuan kali ini. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.